Sebagian orang pulang kampung untuk beristirahat, sebagian pulang untuk bertemu keluarga. Namun wanita ini pulang untuk menghadiri pemakaman ayahnya. Dan tanpa dia sadarin, keputusan itu akan mengubah segalanya. Karena kematian ayahnya nggak sesederhana yang terlihat. Semua orang mengatakan itu kecelakaan, semua orang mengatakan itu nasib buruk. Namun insting seorang pasukan khusus mengatakan hal yang berbeda. Ada sesuatu yang disembunyikan, ada seseorang yang berbohong. Dan semakin dalam ia mencari jawaban, semakin banyak rahasia gelap yang mulai terungkap. Perdagangan senjetong, korupsi, kekuasaan, dan orang-orang yang merasa hukum tidak bisa menyentuh mereka. Mereka mengira bisa menakut-nakuti seorang wanita. Mereka mengira ia akan menyerah. Padahal wanita yang mereka hadapi adalah mesin perang yang sudah terbiasa menghadapi kematian. Dan kali ini dia nggak datang untuk meminta keadilan. Dia datang untuk menemukan kebenaran. Dalam film Trigger Warning. Suatu hari ada sekelompok pasukan khusus yang bertugas di Suriah. Si cewek yang pegang senjatong ini adalah perwiranya. Dia namanya Parker, diperanin sama Jessica Alba. Dia nih yang bertugas menjalankan komando di Suriah ini. Di mobil itu dia berdua sama temennya yang lagi nyetir mobil. Sedangkan beberapa orang lain di pasukan itu beroperasi dari jarak jauh untuk jadi penembak jitu. Mereka membantu Parker dan sopirnya dengan nembakin orang Suriah yang lagi ngejar si Parker mulu. Dan untungnya tepat tuh tembakannya. Satu orang Suriah berhasil dibikin metong. Tapi nggak lama kemudian, mobil si Parker masih aja kena serang dari komplotan orang Suriah sampai mobilnya terjungkal terbalik tuh. Parah banget kan? Abis itu, dua orang komplotan Suriah langsung ngecek mobil itu. Mereka mau pastiin orang-orangnya udah pada metong atau belum. Di situ mereka sempat ngeliat ke dalam mobil, sopirnya emang udah metong, tapi temennya si sopir alias Parker nggak kelihatan di dalam mobil. Tiba-tiba di situ muncullah Parker dan berhasil bikin metong salah satu orang komplotan Suriah itu. Wah, ternyata si Parker mainnya ngumpet-ngumpet nih, keren juga dia. Abis itu Parker langsung duel sama orang yang satunya lagi. Mereka berdua duel segala macem nih di sini. Duel senjetong, duel alat tajam, sampai duel fisik. Dan untungnya di situ Parker berhasil bikin orang komplotan Suriah itu metong. Abis itu Parker langsung melambaikan tangan ke arah temen-temennya buat kasih tanda kalau dia selamat dan semuanya udah aman. Gak lupa juga Parker langsung samperin jasad sopirnya yang udah metong itu. Teman-teman pasukan khusus Parker ini ada yang namanya Adam tuh, yang gondrong. Kalau yang rambut pendek ini namanya Spider. Parker bisa dibilang lumayan deket sama Spider. Di situ tiba-tiba Parker kaget pas dengar Adam bikin metong orang Suriah yang ditangkap sama mereka. Parker tuh nggak mau semuanya harus sampai bikin orang metong, karena nantinya Parker dan pasukan khusus juga masih butuh informasi dari informan yang ada di Suriah. Jadi Parker halangin tuh aksinya si Adam. Bahkan Parker hampir pengen bikin metong Adam, tapi untungnya langsung dipisahin sama Spider. Setelah itu Parker sama Spider langsung naik mobil bareng buat pulang. Di jalan, Spider bilang kalau dia tahu Adam mengajukan Parker buat dimutasi ke tempat lain. Soalnya Spider ini bisa meretas email teman-temannya. Pas di jalan juga tiba-tiba Parker dapat telepon nih dari mantan kekasihnya pas SMA yang sekarang jadi sheriff di kota tempat tinggal bapaknya. Dia namanya Jesse. Dan yang bikin shock, Jesse kasih kabar kalau bapaknya Parker udah meninggoy karena insiden longsor di tambang deket rumah bapaknya. There was a cave-in at the mine last night, and your dad got caught in it. And by the time we found him, it was too late. Pas dengar kabar itu, nggak pakai lama Parker langsung datengin kota tempat tinggal bapaknya. Pertama-tama dia datengin kantor sheriff dulu nih, buat ketemu sama Jesse dan mendengar cerita kejadiannya kayak gimana. Pas ngobrol, Jesse kasih selembar kertas surat yang jadi barang bukti dari tempat kejadian. Jesse mengira kalau longsor di tambang deket tempat tinggal bapaknya Parker itu bukan cuma longsor biasa, tapi merupakan bagian dari rencana penghilangan nyawa diri sendiri yang dilakuin sama bapaknya Parker. I'm wondering if it could have been on purpose. You think this is a suicide note? It's just a letter. Parker yakin betul kalau bapaknya gak mungkin lah ngelakuin tindakan untuk menghilangkan nyawa diri sendiri. Parker lebih percaya kalau longsor di tambang itu emang beneran bencana.
Habis itu Jesse nawarin tumpangan buat nganterin Parker ke tempat tinggal bapaknya. Di perjalanan dalam mobil, Parker sempat nanya gimana kampanye bapaknya Jesse yang lagi masa-masa pemilihan dan pengen dipilih lagi jadi senator atau pejabat senat di negara bagian situ. Jesse bilang kampanyenya berjalan gitu-gitu aja. Selain itu, Parker juga sempat bilang kalau dia pengen jual tempat tinggal bapaknya yang juga merupakan tempat bar. Tempat tinggal bapaknya ini bentuknya emang tempat bar karena di bawahnya itu bar dan atasnya tempat tinggal. Parker pengen ngejual karena bapaknya udah meninggoy. Parker ngerasa bar itu udah bukan tempat yang hidup lagi. Dan setelah pemakaman nanti, Parker bakal pergi dari kota itu. Pas udah sampai bar dan galau sendirian, Parker langsung ngeliatin foto bapaknya. Dia mulai ngerasain sedih nih di sini. Parker juga bakal bermalam dan tidur di lantai atas. Malamnya pas lagi sendirian, Parker ngeliat ada orang yang nyelonong masuk ke bar bapaknya itu. Dia langsung was-was kan tuh karena takut orang yang nyelonong masuk itu adalah orang jahat. Tapi pas mau diserang, ternyata orang itu adalah temannya si Parker. Dia namanya Mike. Mereka berdua malah langsung pelukan tuh karena udah lama gak ketemu. Mike bilang dia ke situ cuma mau kasih makan kadal yang ada di bar itu. Parker langsung percaya sama Mike karena temennya. Pas ngobrol, Mike ngaku kalau dia yang nemuin jasad bapaknya Parker. Pas denger itu, Parker langsung bilang kalau dia pengen Mike anterin ke tempat bapaknya ditemukan meninggoy. Saat itu juga pas lagi hujan deras, Mike anterin Parker ke gua tempat bapaknya Parker sering mampir. Karena di gua yang ada di bawah tambang itulah tempat bapaknya Parker meninggoy. Di situ terpasang kamera karena bapaknya Parker yang masang untuk kebutuhan keamanan. Almarhum bapaknya Parker ini adalah seorang mantan tentara pasukan khusus. Di dalam gua, Mike bilang kalau bapaknya Parker itu akhir-akhir waktu sebelum meninggoy emang lebih sering berada di dalam gua. Tapi Mike juga nggak tahu alasannya apa. Di dalam gua itu juga Parker jadi teringat nih kenangan masa kecil sama bapaknya. Dia jadi nostalgia tapi ngerasa sedih. Di situ Mike langsung kasih tahu titik di mana bapaknya Parker ditemukan meninggoy di antara reruntuhan bebatuan itu. Parker langsung gak bisa berkata-kata pas ngeliat bekas reruntuhan bebatuan itu. Tapi ada satu pecahan batu yang bikin Parker curiga nih. Karena dia bisa tahu pecahan batu itu ada bekas ledakannya. Parker jadi curiga kalau jangan-jangan bapaknya meninggoy bukan karena tambang itu longsor secara alamiah, tapi karena ledakan sesuatu. Habis itu Parker langsung ajak Mike buat ngeliat dia lempar alat duar ke sebuah tumpukan bebatuan. Parker pengen nunjukin pasti nanti bekas ledakan di batu itu bakal sama kayak batu yang di dalam gua. I believe that mine collapse happened because of one of these grenades. See the claw marks in the rocks? Same. But my father was a Green Beret, and he knew how to handle explosives. Parker sampai nanya nih ke Mike, sebenarnya apa yang terjadi sama bapaknya. Mike bilang dia nggak tahu. Yang dia tahu, bapaknya Parker itu semakin menua, semakin jadi pelupa. Jadi mungkin aja bapaknya Parker kecelakaan sendiri di dalam gua karena udah jadi orang tua yang pelupa. Sampai akhirnya Mike ngajak Parker buat ke bar lain dan cerita soal bapaknya. Tapi Parker masih nggak percaya bapaknya udah jadi orang pikun. Pas lagi nambah minuman, di situ Parker ketemu sama adenya Jesse. Dia ini namanya Elvis, adanya Jesse yang selengean orangnya. Si Elvis nih pengen comblangin Parker sama abangnya lagi, alias si Jesse. Tapi Parker gak mau digitu-gituin, dia malas ngeladenin Elvis. Pas keluar dari bar itu, Parker sempat ngeliat mobil bobrok rongsokan di deket tempat parkir. Parker sempat ngintip ada apa aja di dalam mobil itu. Saat itu juga Parker sempat nanya ke Mike soal perampok yang ada di kota itu. Masih suka ngerampok apa kagak? Kata Mike, komplotan perampok emang masih berkeliaran. Pas ngeliat dari dalam mobil, mereka ngeliat tuh ada komplotan perampok yang nyalain mobil rongsok itu. Parker bilang dia tadi ngeliat ada senjatong di dalam mobil itu. Jadi Parker mau coba ikutin mobilnya. Pas diikutin, ternyata perampok itu pergi ke sebuah toko yang udah mau tutup. Dan bener aja, di situ mereka bawa-bawa senjatong. Parker langsung mau ngelawan perampok itu semua buat ngehalangin aksi jahat mereka. Pas udah masuk ke dalam, Parker langsung ngehajar satu persatu perampok itu. Parker bener-bener langsung sangar banget nih, dia berani ngelawan tanpa takut sedikit pun. Habis ngelawan perampok pertama, Parker langsung ngelawan perampok yang kedua. Padahal pegang senjatong sadis tuh, tapi Parker tetap bisa ngalahin perampok itu. Perampok ketiga yang bawa senjatong juga, Parker hajar sampai pada nggak berkutik lagi. Parker nggak kasih ampun sama sekali. Pas ngelawan perampok ketiga ini, Parker ngeliat
di tangan si perampok ketiga ada jam tangan. Dia tahu itu asalnya punya tetangganya dulu, punya teman almarhum bapaknya. Habis itu Parker langsung kembaliin jam tangannya ke tetangga dia. Dan bener aja dong, langsung seneng tuh si kakek, tetangganya Parker. Besoknya Parker ngeliat ada sebuah ledakan gitu di deket gua tempat bapaknya. Karena penasaran, Parker lihat dah dari ketinggian itu siapa yang buat ledakan. Dan ternyata yang lagi bikin ledakan-ledakan itu adalah Elvis yang sengaja pakai senjatong militer buat main-main kagak jelas. Parker langsung kesel dan seuzon nih. Gimana kalau ternyata si Elvis yang nembakin ledakan ke gua bapaknya? Malamnya Parker mulai ngecek barang-barang pribadi punya bapaknya. Dan saat itu dia ngeliat ada kertas bertuliskan Sirius Security. Karena dia penasaran, dia jadi telepon temennya yang jago ngelacak-lacak nih, alias si Spider, buat tanya-tanya soal Sirius Security. Dan kata Spider, Sirius Security itu perusahaan penyimpanan yang dipakai banyak penyedia CCTV. Saat itu juga, Parker langsung minta Spider buat ngebobol websitenya. Spider langsung nyuruh Parker buat kirim link yang tertulis di kertas bapaknya itu. Pas Spider udah bisa ngebobol dan akses, dia ngeliat banyak banget file-file video dari kamera CCTV almarhum bapak Parker di gua itu, tapi terlalu banyak dan ngacak banget. Jadi Spider bakal minta tolong ke bawahannya dulu buat cari video di hari pas almarhum bapak Parker meninggoy sesuai permintaan Parker. Tapi yang pasti di situ Spider bilang dia lihat ada gambar truk besar warna hitam. Pas dengar itu Parker langsung tahu kalau itu kemungkinan punya Elvis. Saat itu juga Parker langsung sebut nama lengkap Elvis ke Spider buat dilacak si Elvis ini pernah ngapain aja. Dan ternyata Spider menemukan kalau Elvis itu sering mengakses dark web buat jualan senjetong-senjetong yang masih dipakai di militer. Parker langsung makin seuzon nih, bisa jadi Elvis yang terlibat atas kematian bapaknya. Swear if he had anything to do with that cave and I will kill him. Hey, P, get proof first. Trail him a bit. Track him. I'll call you when I have something. Sejak saat itu, Parker langsung inisiatif buat menguntit Elvis, sambil Spider bantu melacak dari internet tentang Elvis dan rekaman CCTV. Besoknya, pas Parker lagi memantau tempat militer gitu, tiba-tiba dia ditelepon nih sama Spider. Katanya bakal ada transaksi jual beli senjetong di rumahnya Elvis. Saat itu juga Parker langsung berangkat ke rumah Elvis. Pas udah sampai di depan rumah Elvis, Parker langsung parkirin mobil di luar dan diam-diam menyelinap masuk ke dalam area rumahnya Elvis yang besar dan luas itu. Dan ternyata benar aja dong, di dalam rumahnya Elvis itu udah ada komplotan pembeli yang lagi coba-cobain senjetong. Berisik banget suara senjetong tuh di situ. Parker bener-bener nggak tahan sebenarnya ngeliat jual beli senjetong begitu di rumah anaknya seorang senator. Parker juga sempat dengar langsung percakapan mereka soal jual beli senjetong itu. Tapi Parker masih diem-diem dulu nih, masih main aman dan slow. Looking for RPGs. I'd have to talk to my connector about that. See what I can do. You give me 5 RPGs and I'll have $500,000 in your bank account by the end of next week. Besoknya Parker lagi ketemu dan ngobrol sama Jesse. Di situ Jesse bilang kepengen Parker tetap tinggal di kota itu aja dan bisa jadi deputinya dia. Tapi Parker nggak semudah itu buat dibujuk. Pas lagi ngobrol, tiba-tiba ada bapaknya Jesse yang datang dan samperin mereka. Bapaknya Jesse yang seorang senat ini namanya Senator Swan, kita panggil aja Pak Senator. Tiba-tiba Pak Senator ngajak Parker buat ke acara kumpul-kumpul di rumahnya bareng Jesse juga akhir pekan ini. Dan Parker ngeiyain ajakan itu buat cari tahu lebih dalam keluarga Pak Senator nih. Malamnya Parker mencoba makin deket sama Jesse. Mereka nongkrong dan ngobrol bareng berdua sambil minum-minum dan mengenang masa lalu. Parker sempat nyinggung soal kematian bapaknya. Dia masih yakin kalau bapaknya itu bukan metong karena pikun dan mencelakai diri sendiri. Pasti ada penyebabnya. Tapi Jesse malah masih melihat kalau almarhum bapaknya Parker itu emang mungkin aja pikun dan mencelakai diri sendiri. Parker juga sempat nanya kapan jenazah bapaknya dipulangkan. Can you release the body? Tomorrow. Until then, we're preparing for cremation so we can have the funeral. And we're rolling in an accident. Hari-hari setelah itu, Parker masih mencoba deket sama Jesse, bahkan sampai tidur bareng. Karena dia sebenarnya pengen ngambil diam-diam aksesnya Jesse buat ke tempat sheriff wilayah situ. Dia pengen ngeliat laporan tentang kematian bapaknya dan pengen lihat jenazah bapaknya sendiri.
Gak pakai lama, Parker malam itu juga langsung ke tempat sheriff dan rutan wilayah situ. Dia sampai gelantungan di bawah mobil tuh demi menyelinap. Dan saat semuanya udah aman, dia langsung masuk ke pintu pakai akses punya Jesse yang dia ambil diam-diam. Pas udah di dalam, Parker langsung masuk ke ruangannya Jesse. Dia pengen buka-buka lagi nih berangkas dokumen laporan kecelakaan dan kematian bapaknya. Pas ketemu, Parker langsung foto-fotoin dokumen itu buat disimpan. Laporan itu bisa jadi pegangan juga nih buat dia. Abis itu, Parker masuk ke ruangan jenazah buat ngeliat jenazah bapaknya. Pas sampai situ, dia langsung nangis sesenggukan karena nggak tahan ngeliat jasad bapaknya sendiri. Besoknya, abis almarhum bapaknya dikremasi, Parker langsung buang abunya ke pemakaman. Parker sedih banget, tapi dia tetap harus kuat. Suatu malam, pas Parker lagi ngobrol dan minum santai di rumahnya Pak Senator, tiba-tiba dia dapet chat dari Spider nih. Katanya Elvis lagi ada di gua almarhum bapaknya Parker. Saat itu juga Parker langsung panas hati dan dia bilang pamit mau pulang, ada urusan kerjaan mendadak. Pas udah sampai di area gua, pertama-tama Parker langsung ngebocorin ban mobilnya si Elvis dulu biar nanti dia sama temen-temennya nggak bisa kabur kemana-mana. Habis itu Parker langsung masuk ke dalam gua dan dia ngeliat Elvis sama dua temennya lagi asik-asik santai sambil minum-minum di dalam gua itu pakai barang-barang punya almarhum bapaknya. Pastinya dia langsung gregetan dong liat itu. Saat itu juga Parker langsung ngehajar Elvis di tempat itu. Dia bener-bener nggak ada takutnya nih ngelawan Elvis yang bawa dua orang temen. Dan saat itu juga Parker langsung ancam Elvis sama temen-temennya buat keluar dari gua. Pas sudah di luar, dia langsung ngancam-ngancam Elvis buat ngaku. Tapi si Elvis malah bilang kalau dia nggak melakukan apapun ke bapaknya Parker. Parker udah gregetan banget tuh. Tapi tiba-tiba Parker ngeliat bar punya dia itu udah kebakar. Wah, itu pasti ulah temennya si Elvis tuh. Saat itu juga dia langsung pergi ke bar buat melindungi barang-barang dan kenangan berharga. Pas udah ngamanin barang-barangnya, Parker masih juga harus ngelawan temennya si Elvis nih. Dia jadi ribut-ribut lagi di tempat yang udah mau kebakaran penuh itu. Tapi untungnya, Parker berhasil bikin temennya Elvis itu metong kebakar api. Abis itu pas udah keluar, Parker langsung ngehajar si Elvis lagi yang sekarang gak bisa kabur karena ban mobilnya udah dibocorin. Parker langsung hajar tanpa ampun. Tapi tiba-tiba Jesse datang melerai Parker dan Elvis. Parker, stop it! Get off him! You're gonna kill him! Calm down. Besoknya, Jesse langsung ngehajar Elvis di depan Pak Senator persis. Karena Jesse baru tahu nih soal Elvis yang suka jualan senjatong ilegal lewat dark web. Elvis ngerasa itu bisa nguntungin dia dan keluarga dan juga Pak Senator. Tapi Jesse tetap masih gregetan dan mereka sekarang tahu nih kalau Parker udah tahu semuanya. Dan Pak Senator nyuruh Jesse buat ngamanin Parker biar nggak berulah apapun. Parah banget kan? Abis itu Jesse langsung ke tempat tahanan sementaranya Parker. Di situ dia mau nyogok Parker. Katanya ada teman Pak Senator yang mau beli tanah barnya Parker dengan harga $5 juta. Tapi abis itu Parker fokus ke hidup diri sendiri. Pas dengar itu, Parker langsung kesel sama Jesse dan dia bakal lawan semua kejahatan keluarga Pak Senator dengan bantuan pengacaranya. Cameras are fake. Oh, you put real ones outside. I need to see them. Oh, really? Not before my lawyer does. Gak lama kemudian, pengacara Parker yang bernama Louis, kiriman dari Spider itu udah datang. Louis yang bakal ngebantu Parker nih. Untung Parker punya banyak kenalan ya. Gak lama setelah itu, Louis sempat ke gua buat lihat TKP. Tapi tiba-tiba ternyata di situ juga udah ada Jesse yang mau ngehajar Louis tuh. Duh, ngeselin banget kan nih. Dan setelah itu, Parker langsung dihajar abis-abisan sama Elvis dan juga Pak Senator di rutan. Gila banget kan, mereka pengen paksa Parker buat kasih rekaman CCTV di gua dan bar dia. Tapi pastinya Parker nahan-nahan terus dong. Tiba-tiba Pak Senator ngajak Parker bertukar informasi. Katanya Pak Senator bakal kasih tahu apa yang sebenarnya terjadi sama bapaknya Parker. You want to know what really happened to Harry? Dad, look, I'm working with the hand I got. Let's make a trade. Padahal mah cuma pancingan doang itu biar Parker mau kasih rekaman CCTV-nya. Akhirnya Parker juga kasih umpan diem-diem tuh ke mereka. Parker kasih nomor telepon Spider dan saat itu juga mereka langsung teleponan sama Spider. Padahal diem-diem Parker udah ngebuka dikit-dikit borgol di tangannya.
Dan saat ada kesempatan, saat itu juga Parker langsung ngehajar mereka semua. Bener-bener jago banget nih Parker kalau udah bisa bebas gini. Dia langsung lawan tuh 3 orang. Pas berhasil nahan Pak Senator, Parker langsung nyuruh Jesse sama Elvis masuk ke dalam rutan dan dia kunci tuh di situ. Dia langsung bawa keluar Pak Senator nih. Pas keluar, malah ada sheriff lain. Tapi saat itu juga dia langsung lawan tuh sheriff biar bisa keluar dari situ secara bebas. Walaupun Pak Senator udah kabur duluan, tapi dia tetap coba buat bebas keluar. Pas sudah di luar, Parker langsung bawa mobil sheriff buat dia kendarain tuh. Dia buru-buru banget. Tiba-tiba pas di jalan itu, Parker kecelakaan tunggal. Dia kecapean tuh, kayaknya gara-gara abis ngelawan banyak orang dan habis dihajar juga. Di sisi lain, Elvis sama teman-temannya lagi ngegerebek rumahnya Mike nih. Dia curiga Parker ada di rumah Mike karena kan Parker temenan sama Mike. Di situ Mike udah nunjukin sampai ke ruang bawah tanah kalau Parker nggak ada di situ. Dan untungnya Elvis sama teman-teman langsung keluar dari rumah Mike itu. Padahal sebenarnya Parker emang ada di rumahnya Mike. Ada ruangan tersembunyi di bawah tanah paling bawah. Pintunya masuk lewat sesuatu di balik mesin cuci. Ternyata Mike sama ibunya ngebantuin Parker pas Parker kecelakaan. Parker langsung dirawat di situ. Saat itu juga pas baru sadar, Parker langsung ngejelasin apa yang dia alamin tentang masalah sama keluarga Pak Senator. Kalau Elvis punya bisnis jual beli senjatong ilegal dan nyimpen senjatongnya di dalam gua bapaknya Parker. Dan pas bapaknya Parker tahu Elvis kayak begitu, malah dibikin metong sama keluarga Pak Senator. Di sisi lain, Jesse lagi sama Elvis nih. Jesse bilang dia tahu pelanggan Elvis tuh ada yang merupakan organisasi kejahatan senjatong berbahaya. Elvis bilang dia juga agak takut dan orang-orang dari organisasi itu lagi menantikan senjatong dari Elvis. Dia bingung kalau nggak ngasih senjatong nanti apa yang bakal terjadi. Di sisi lain, Mike sama Parker mulai mengetahui nih transaksi yang bakal dilakuin sama Elvis itu ke seorang pemimpin organisasi kejahatan senjatong berbahaya bernama Ghost. Saat itu Parker udah telepon pusat pasukan khusus untuk minta bantuan kapten. Tapi kapten dia lagi sibuk, jadi dia berusaha melakukan aksinya sendiri dulu nih. Pertama-tama Parker berburu senjatong, amunisi, dan alat tajam dulu nih buat persiapan ngelawan keluarga Pak Senator dan juga Ghost. Lagi-lagi, untung Parker punya banyak kenalan yang berguna semuanya. Suatu malam, rumah Pak Senator dan keluarga didatengin sama Ghost yang udah nagih senjatongnya. Tapi belum bisa dikasih karena Elvis masih berada di gua tambang bapaknya Parker buat cari-cari senjatongnya. Gara-gara itu si Ghost langsung marah dan ngehajar Pak Senator. Mereka diancam kalau sampai nggak nepatin janji buat kasih senjatong yang udah dia beli. Setelah kejadian itu ada Parker sama Mike nih yang baru datang di depan rumahnya Pak Senator. Di situ Parker bakal masuk ke rumah Pak Senator buat ngehajar mereka sekeluarga. Pas di dalam Parker langsung ngancem anak buahnya Pak Senator buat kasih tahu Jesse sama Elvis ada di mana. Kata anak buahnya itu mereka ada di tambang. Saat itu juga Parker langsung bikin metong si anak buah dan dia pergi ke atas buat menghadap ke Pak Senator. Pas udah menghadap Pak Senator, Parker langsung maksa Pak Senator buat bicara yang sebenarnya terjadi sama almarhum bapaknya itu kenapa dan siapa pelakunya. Abis dari situ Parker sama Mike langsung ngobrol berdua. Parker bilang dia nggak bikin metong Pak Senator karena Pak Senator cerita apa yang terjadi. Katanya bapak Parker itu tahu apa yang dilakukan keluarga Pak Senator di gua tambang itu. Dan saat kejadian bapaknya Parker ditembak sama Jesse. Terus pas lagi sekarat bapaknya Parker nggak sengaja bikin granat menduar di situ. Jadinya dia tertimbun reruntuhan batu. Dan sekarang Parker bakal ke gua tambang sendirian. Dia bakal berhadapan sama Elvis, Jesse, dan juga Ghost beserta komplotannya. Dia nggak mau Mike ikut-ikutan, jadi dia berusaha sendirian nih. Gila banget kan? Pas lagi membidik dari ketinggian dan jarak agak jauh, tiba-tiba Parker ngeliat ada orang datang pakai mobil. Dan ternyata orang itu adalah Spider. Dan di situ Spider harus berhadapan sama anak buah dari Ghost. Mana nggak bisa ngelawan pula kan tuh si Spider karena dikepung 3 orang. Saat itu juga Parker langsung nembak truk senjatong punya si Ghost sampai menduar di situ. Langsung tuh mereka semua kaget. Abis itu di atas Parker juga sempat ngelawan anak buah mereka yang ada di atas. Langsung tuh Parker hajar sampai orangnya nggak berkutik lagi. Dan pas sudah beres Parker langsung masuk ke dalam gua. Pas sudah di dalam Parker langsung bikin metong anak buah siapa aja yang ada di situ. Abis itu dia juga lihat nih tumpukan senjatong yang udah siap dimasukin ke truk punya Ghost yang bakal datang lagi. Abis itu Parker juga langsung ngehajar beberapa orang anak buahnya Ghost yang lagi menahan si Spider tuh. Dia bikin metong semuanya. Saat itu juga dia jadi punya teman nih sekarang, yaitu Spider. Dan Parker terpikir buat bikin duar tempat itu sekalian. We gotta blow this shit up. After we blow it up.
Pas lagi berusaha mau menduarkan tempat itu, tiba-tiba Parker sama Spider udah diincer lagi nih sama mereka-mereka. Langsung kan tuh jadi harus adu senjetong dulu di situ, dan tiba-tiba Spider pakai senjetong yang bisa bikin duar di dekat situ. Parker sama Spider sendiri langsung mental gara-gara itu. Tapi untungnya Parker masih bisa hidup nih. Dia langsung cari-cari di mana Spider. Pas lagi nyari Spider itu, tiba-tiba Parker dihantam nih sama Ghost, si pemimpin organisasi kejahatan senjetong berbahaya. Akhirnya harus duel dulu nih Parker sama si Ghost. Tapi untungnya Parker bisa bikin Ghost metong di situ juga. Habis itu dia langsung cari-cari lagi Spider ada di mana. Belum lagi, abis itu Elvis juga mulai nongol nih bawa-bawa senjetong buat ngelawan Parker. Dan saat itu juga Parker harus duel sama Elvis. Mereka udah pada nggak saling ampun dah di situ. Dan untungnya lagi Parker jago banget dan dia bisa bikin Elvis metong di situ. Bener-bener udah keributan tanpa ampun di tambang itu. Gak lama abis itu tiba-tiba ada Mike, ibunya sama tetangganya Parker datang nih buat bantuin Parker. Padahal Parker nggak minta dibantuin sama sekali. Tapi ya udah deh, saat itu juga Parker langsung minta bantuan cari Spider. Gak lama kemudian akhirnya mereka menemukan Spider yang lagi sekarat banget. Dan saat itu Jesse juga belum kelihatan nih. Jadi Spider nyuruh mereka semua ngincer Jesse karena Spider udah ditahan lukanya sementara. Pas lagi jalan-jalan menyusuri kemana Jesse pergi, mereka nemuin tangga ke atas nih yang kelihatan menuju ke suatu tempat gitu. Dan ternyata jalan itu menuju ke gudang militer. Wah gila, ternyata udah ada jalannya sampai bisa tembus ke gudang militer gitu ya. Pas udah di halaman gudang militer, yang terpikirkan sama Parker adalah dia nyuruh Mike sama yang lain bawa semua orang pergi keluar dari tambang. Sedangkan dia bakal nyari Jesse dan ngincer Jesse sendirian. Langsung deh tuh aksi Parker memburu Jesse dimulai. Pertama-tama Parker acting jadi korban yang kesakitan dulu nih buat caper sama tentara di situ dan gak dicurigain. Gak lama kemudian pas udah ngeliat Jesse, Parker langsung nyuruh si tentara buat panggil paramedis. Biar dia ditinggal sendirian dan bisa ngelakuin aksinya tanpa kelihatan nih. Abis itu Parker sama Jesse langsung kayak main petak umpet. Parker nyari, Jesse mencoba buat menghindar. Dan pas ketahuan, Parker langsung ngehajar si Jesse. Saat itu Jesse bener-bener panik banget. Dia cuma ngelawan Parker sebentar dan langsung lari lagi. Pas udah ketemu Jesse lagi, tiba-tiba si Jesse udah pegang granat tuh buat dia ledakin. Parker langsung agak panik kan sekarang. Yang bikin gemeteran pas Jesse bilang dia pengen mencelakai diri dan menghilangkan nyawa diri sendiri pakai granat. Parker langsung buang alat tajamnya. Dia mau coba nolongin Jesse biar nggak metong. Dia coba mendekat dan tenangin Jesse. Tapi tiba-tiba Jesse menghindar lagi dan langsung duarin granatnya di diri dia sendiri. Saat itu juga Parker langsung agak sedih dan gak nyangka dia ngeliat Jesse menghilangkan nyawa diri sendiri di depan dia. Beberapa hari setelah kejadian itu semua, Parker sama Spider udah jalan berdua buat pergi dari kota itu. Dan Parker mulai kelihatan lebih damai sama keadaannya nih sekarang. Hari itu juga Parker ngeliat video-video cadangan di Sirius Security punya bapaknya. Dan dia ngeliat video-video masa lalu pas dia masih remaja. Dia seneng banget mengenang itu semua. Bukan cuma itu, bar punya Parker juga bakal dibangun ulang. Mike yang bakal jadi penanggung jawabnya tuh. Dia nanya warna cat ke Parker. Bar punya Parker bakal hidup lagi nantinya. Film Trigger Warning bukan sekedar film aksi, bukan hanya tentang tembak-menembak, bukan hanya tentang seorang tentara yang menghajar para penjahat. Film ini berbicara tentang keberanian untuk mencari kebenaran, tentang seseorang yang menolak menerima jawaban mudah, karena seringkali kebohongan terbesar justru disembunyikan di balik cerita yang terlihat sederhana. Kematian ayah Parker dianggap selesai, dianggap tidak perlu dipertanyakan lagi. Namun Parker memilih untuk terus mencari, dan dari situlah semuanya terungkap. Film ini juga menunjukkan bahwa kekuasaan bisa membuat seseorang merasa tidak tersentuh. Mereka percaya uang bisa membeli segalanya, membeli diamnya orang lain, membeli hukum, bahkan membeli kebenaran. Namun selalu ada satu masalah, kebenaran mungkin bisa disembunyikan, tapi tidak bisa dikubur selamanya. Dan ketika seseorang yang tepat mulai menggali, semua rahasia akhirnya akan muncul ke permukaan. Parker mungkin memiliki kemampuan bertarung luar biasa, namun kekuatan terbesarnya bukan senjetong, bukan latihan militernya, melainkan tekadnya untuk tidak menyerah, karena terkadang keadilan tidak datang untuk sendirinya. Kadang seseorang harus berani memperjuangkannya. Gimana nih pendapat kamu tentang film Trigger Warning? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.